Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya masih di channel ABCD Farm. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pemanenan ikan gurame yang berada di dalam kolam plastik ukuran 2x2. Nah, kali ini itu sebenarnya ini udah beberapa kali panen ya teman-teman, karena banyak orang yang membelinya itu sekitar 300 ekor, 200 ekor gitu ya. Nah, dan sekarang ini mau beli sekitar 500 ekor teman-teman. Dengan harga per ekornya itu Rp500 gitu ya. Nah, jadi di sini saya sedang melakukan pembuangan air terlebih dahulu sampai nanti airnya yang tersisa itu yang berada di logakannya saja, supaya untuk memudahkan kita dalam penangkapan ikannya. Nah, supaya tidak terlalu stres ya teman-teman. Nah, jadi kita buang airnya sampai yang berada itu seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal berada di logakan saja dan ikannya juga ngumpul di sana ya teman-teman. Jadi untuk menangkapnya itu mudah. Oke, sahabat ternak semuanya, di sini saya sudah sediakan baskomnya untuk menampung ikannya, dan kita tangkap ikannya kemudian kita hitung sebanyak 500 ekor. Nah, di sini masih sekitar 1 ribuan lagi ya teman-teman, karena udah dibeli beberapa hari ke belakang. Nah, di sini kondisi ikannya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, ini ikannya udah besar-besar dan saya hargai sekitar Rp500 per ekor, karena ini teman saya teman-teman, yang belinya itu teman ya. Seharusnya kalau sebesar ini itu paling tidak Rp600 per ekor teman-teman. Tetapi saya hargai dengan harga teman saya, yaitu Rp500 per ekor. Nah, di sini saya sedang penangkapan ikannya, dan kalau seperti ini itu nangkapnya mudah gitu ya. Mudah sekali karena ikannya udah pada ngumpul di tengah dan airnya juga tinggal sedikit. Jadi nanti ikannya tidak terlalu stres karena kita langsung kalau serok itu langsung dapat banyak, kemudian kita langsung masukkan ke dalam wadah. Nah, jadi tidak banyak goncangan gitu ya, supaya tidak terlalu stres. Nah, seperti ini. Ini enaknya kalau kita memiliki kolam plastik ya teman-teman. Jadi dalam segi pemanenan itu sangat mudah dan juga sangat simpel gitu ya, tidak perlu kotor-kotoran. Berbeda kalau menggunakan kolam tanah. Tetapi kalau kolam tanah ya itu biasanya dalam segi pembesaran tuh akan lebih bagus, karena nanti akan lebih cepat dalam segi pembesarannya teman-teman. Nah, seharusnya sebesar ini gitu ya, sebesar satu jarian ini itu bagusnya udah kita tebar ke dalam kolam tanah, yang mana kolam tanahnya sebelumnya kita rabuk terlebih dahulu dan didiamkan selama 1 mingguan baru kita tebar. Nah, nanti proses pertumbuhannya itu akan sangat cepat sekali teman-teman. Kalau dari kolam plastik kemudian kita tebar di kolam tanah, itu proses pertumbuhannya akan sangat cepat. Nah, jadi sahabat ternak semuanya, nah seperti ini dalam segi pemanenan ikan gurame yang berada di dalam kolam plastik ya teman-teman. Jadi sangat mudah dan juga simpel. Nah, seperti sahabat ternak lihat di sini, kita tinggal sisain kolam airnya gitu ya, berada di tengah-tengah saja. Kemudian ikannya juga akan mengumpul di sana. Kita tinggal serokin aja, dan sekali serok itu dapat ratusan teman-teman, banyak banget. Banyak banget. Nah, di sini mudahnya gitu ya kalau kita budidaya ikan gurame menggunakan kolam plastik atau pembibitan ikan gurame ya. Kalau untuk pembesaran memang itu lebih baik di kolam tanah supaya pertumbuhannya itu lebih cepat teman-teman ya, beda dengan kolam plastik. Tetapi di kolam plastik juga bisa untuk pembesaran, tetapi mungkin luas kolamnya yang harus kita perhitungkan antara populasi dan luas kolamnya supaya pertumbuhannya juga sesuai teman-teman. Oke, setelah kita menangkapan, kemudian kita tinggal penghitungan ya. Kita hitung berapa sih butuhnya orang yang beli. Kalau 500 ekor ya kita hitung sampai 500 ekor. Nah, untuk pengemasannya di sini menggunakan kantong plastik, kemudian kita kasih gas, udah aman gitu ya. Sekitar 6 jaman gitu ya. Dari setelah pengisian, kalau menggunakan gas itu sekitar 6 jam gitu ya kekuatan gasnya. Kalau untuk lebih 6 jam jaraknya, nah itu harus nanti di pertengahan jalan harus ada pergantian pergantian gas ya teman-teman.
supaya itu nanti ikannya aman teman-teman sampai tempat gitu ya. Makanya kalau sahabat ternak yang mesan jaraknya jauh banget, nah itu saya nggak berani untuk mengirim ya, terkecuali diambil sendiri, karena takutnya kalau dikirim lewat paket-paket atau lewat bus gitu ya, itu nanti takutnya kelamaan di jalan lebih dari 6 jam, kemudian nggak ada yang mengganti gasnya, takutnya nanti ikannya walaupun tidak mati nanti stres gitu ya. Nah, risikonya bagi sahabat ternak semuanya yang memesan gitu ya. Nanti ikannya stres, dan kemudian kalau sahabatnya belum tahu cara perawatannya, nanti banyak ikan yang pada mati teman-teman. Nah, seperti itu risikonya ya. Makanya saya kalau jarak jauh saya nggak mau untuk dipaket. Tetapi kalau yang ingin walaupun jauh, sahabat bisa langsung ke tempat, ke sini gitu ya, supaya nanti di perjalanan bisa diganti gasnya. Oke. Sahabat ternak semuanya, di sini saya sedang melakukan penghitungan karena memang di sini ikannya itu masih sekitar 1000-an lebih teman-teman ya. Kemarin baru diambil sekitar ada yang 200, kemudian ada yang 300 ekor, ada yang 100 ekor gitu ya. Nah, jadi itulah mudahnya kalau kita menggunakan kolam plastik. Jadi yang beli 100 200 ekor juga kita bisa ladenin gitu ya, karena penangkapannya mudah banget. Berbeda kalau di kolam tanah gitu ya. Kalau di kolam tanah ada yang beli 100 200 itu rasanya nggak mau kita ladenin, karena pertama kita harus bedahin kolam dengan waktu yang sangat lama, dan nanti kalau di kolamnya banyak jumlahnya itu nanti takutnya ikan yang lainnya itu pada stres teman-teman, nanti risikonya pada mati gitu ya. Nah, seperti itu. Oke sahabat ternak semuanya, jadi berapa sih biayanya gitu ya. Nah, ini biayanya untuk telurnya 100.000, kemudian untuk pakan cacingnya hanya 125.000, dan pakan penglinya 1 kilo kita hitung aja 20.000 gitu ya. Kemudian pakan PF 500 baru 1 kilo kita hargai sekitar 20.000. Nah, itu biayanya ya teman-teman, biayanya. Kemudian kita kalikan Rp500 dengan populasi ikan yang masih ada di kolam gitu ya. Nah, dan alhamdulillah saya beli telur 2000 butir. Sampai sekarang itu populasinya tinggal 1.800 ekor teman-teman. Berarti kehilangannya sekitar 200 ekor saja dari mulai telur ya teman-teman. Itu kalau kehilangan sekitar 200 ekor itu sangat tergolong bagus ya teman-teman, karena eh, tidak bakalan bisa mulus kita beli telur 2000 sampai nanti kita jual tetap ada 2000 gitu, itu gak bakalan. Karena dari mulai telur juga terkadang ada yang busuk, kemudian ada yang gagal netas dan sebagainya. Nah, makanya kalau kehilangannya dari 2000 butir sampai kita panen hanya 200 ekor itu sangat bagus sekali ya teman-teman, sangat bagus, dan dalam segi keuntungannya juga masih sangat besar teman-teman ya. Karena biayanya itu sangat minim sekali. Biaya telur untuk 2000 itu sekitar 100.000. Kemudian biaya pakan cacingnya sekitar 125.000 untuk 2000 ekor. Dan pakan penglinya 1 kilo 20.000, dan juga PF 500-nya 1 kilo harganya 20.000 ya. Jadi sekitar berapa ya, sekitar 300 ribuan kurang lebih lah, sekitar segitu ya untuk biayanya. Kalau kolamnya itu kita udah dihitung di panen yang awal. Kalau panen yang kedua yang ketiganya itu nggak usah dihitung lagi, karena udah tertutup dengan panen yang pertama ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, sekian sahabat ternak semuanya tentang pemanenan bibit ikan gurame di dalam kolam plastik ukuran 2x2 dengan keuntungan yang sangat luar biasa bagi sahabat yang ingin memulai budidaya ikan gurame dengan modal yang sangat minim, yaitu menggunakan kolam plastik, kemudian rangka kolamnya menggunakan bambu gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel ABCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.